Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tugas kami yang berjudul Analisis Jalur Penyelamatan pada Jalan yang Memiliki Alignment Vertikal di Jalan Ayah Menganti Kebumen. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Atia Imelda Putri, kemudian Cindy Olivia Rindika, Bahudin Al-Ghazali, Hanif Rahman, dan Revaldi Setio Fareja. Saya, Bahudin Al-Ghazali, akan membacakan materi mulai dari pendahuluan. Daerah pegunungan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pengendara karena kondisi geografisnya yang khas. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan berkendara di daerah ini adalah kemiringan jalan. Kemiringan jalan atau gradien merupakan salah satu parameter kritis dalam perencanaan dan desain jalan, terutama di wilayah yang berbukit atau pegunungan. Gradien jalan yang terlalu curam dapat meningkatkan risiko kecelakaan, mempercepat kehausan kendaraan, serta mengurangi efisiensi bahan bakar. Kemudian ruang lingkup. Penelitian ini akan difokuskan pada jalur Menganti di Kebumen, Jawa Tengah yang merupakan salah satu daerah dengan topografi pegunungan yang menantang di Indonesia. Jalur ini dipilih karena karakteristik geografisnya yang khas, serta tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari, baik dari kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis geografi dan karakteristik jalan, termasuk pengukuran kemiringan jalan di berbagai titik menggunakan Google Earth untuk mendapatkan data akurat mengenai gradien dan panjang tanjakan. Kemudian ada kondisi geografis yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Revaldi Sofareza, akan membacakan tentang kondisi geografis Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen mempunyai wilayah seluas 1281,12 km, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, tetapi sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 31,04% sebagai lahan sawah dan 68,96% sebagai lahan kering. Kemudian menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya atau sekitar 46,18% dapat ditanami 2 kali dalam setahun. Sebagian lagi berupa sawah tada hujan yang di beberapa tempat dapat ditanami 2 kali dalam setahun. Serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Kemudian lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 40.985 hektar atau sekitar 37,73%, tegalan atau kebun seluas 33.777 hektar atau sekitar 33,57%, serta hutan negara seluas 22.861 hektar atau sekitar 21,08%, dan sisanya digunakan untuk padang. Selanjutnya yaitu kondisi administratif. Kebumen sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur administratif yang turut mempengaruhi pengelolaan infrastruktur jalan, termasuk jalur-jalur tanjakan di daerah pegunungan. Secara administratif, kebijakan dan pengelolaan jalan di Kebumen berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Kebumen. DPUPR berperan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan, termasuk penanganan jalur-jalur tanjakan yang sering menjadi tantangan bagi pengendara. Selanjutnya itu kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas pada daerah ini tergolong sepi karena termasuk jalur alternatif. Namun jalan ini masih banyak dilewati oleh orang lokal maupun wisatawan yang hendak berkunjung ke Pantai Menganti. Selain itu, masih sering terlihat angkutan umum dan truk kecil yang melewati jalan ini. Kondisi jalan pada daerah ini sebelumnya mengalami kerusakan karena terjadinya bencana alam tahun 2022. Namun, jalan ini sudah mulai diperbaiki. Jalur ini memiliki kemiringan melebihi 15% dengan kondisi jalan menanjak dan menurun. Di saat melintasi jalan ini, pengendara perlu berhati-hati karena memiliki rute jalan yang curam dan minim perlindungan keselamatan lalu lintas, sehingga pengendara perlu mengendalikan kendaraan dengan hati-hati dan kecepatan rendah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya baik, izin Bu, nama saya Hanif Rahman, ingin menjelaskan pembahasan. Pembahasan dari materi kami yaitu ada di foto tampak atas
yang dapat dilihat. Tampak atas diambil dengan aplikasi Google Earth dan bagian jalan yang kemiringannya lebih dari 15%. Diberi tanda berupa pin berwarna merah yang diberi nama sesuai dengan jarak dari titik awal dan besar kemiringannya. Panjang jalan yang diamati yaitu sepanjang 5,07 km. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jalur ini memiliki beberapa segmen dengan kemiringan yang sangat curam. Beberapa titik penting mencakup kemiringan 35,6% di bagian awal jalur, diikuti dengan segmen-segmen yang memiliki kemiringan 32,6%, 21,1%, 26,4%. Tikungan Endicott sendiri memiliki kemiringan tajam sebesar 27,3%, yang menunjukkan tanjakan yang signifikan bagi pengendara. Setelah itu, setelah melewati tanjakan, pengendara akan melewati jalur menurun dengan kemiringan maksimum sebesar minus 24,0%. Segmen lain juga menunjukkan kemiringan menurun curam sebesar minus 27,7%, minus 22,5%, dan yang paling curam ialah minus 31,9%, yang menunjukkan adanya turunan sangat amat curam. Perubahan elevasi yang drastis dalam jarak yang pendek membuat jalan ini sulit dilalui oleh pengguna jalan karena keterbatasan jarak pandang. Selanjutnya, ini pembahasan dari tampak sampingnya. Dapat dilihat di PowerPoint. Grafik di atas menunjukkan profil elevasi dari suatu jalan tikungan yang memiliki total panjang 5,07 km dengan penambahan atau pengurangan ketinggian berkisar antara 339 meter hingga minus 225 meter. Di puncak grafik ketinggian berada di sekitar 339 meter dengan penurunan kemiringan yang signifikan hingga mencapai titik terendah sekitar 225 meter pada jarak sekitar 2,3 km. Kemiringan maksimum naik yang terlihat adalah 39%, yang menunjukkan menanjak yang sangat amat curam. Setelah mencapai titik tertinggi, elevasi jalan mulai menurun kembali menuju akhir perjalanan dengan kemiringan rata-rata sekitar minus 26,52% dan kemiringan maksimum turun sebesar minus 31,9%. Di sini kami screenshot titik jalan dengan kemiringan lebih dari 15%. Yang pertama di KM 0,1 ada 35,6%, kilometer 0,7 dengan 32,6%, kilometer 1,35 dengan kemiringan 26,4%, di kilometer 1,92 ada kemiringan 27,3%. Selanjutnya menurun di KM 2,18 dengan kemiringan minus 24%. Selanjutnya di KM 2,41 kemiringan mencapai 26,4%. Selanjutnya di kilometer 3,65 kemiringannya menurun mencapai minus 27,7%. Selanjutnya di KM 4,15 meter, di KM 4,15 kemiringan mencapai minus 22,5%. Selanjutnya di kilometer 4,54 kemiringan mencapai minus 16,8%. Selanjutnya di kilometer 4,71 kemiringan mencapai minus 31,9%, yang artinya ini kemiringan maksimum pada saat menurun. Yang terakhir di kilometer 4,96 kemiringan mencapai 33,9%. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membaca bagian rekomendasi penyelesaian dari jalan menganti Kebumen, Selatan. Yang pertama, diberikan pembatas jalan di beberapa titik. Pembatas jalan tanjakan dan turunan juga bukan hanya estetika, tapi memiliki peran penting dalam keselamatan pengguna jalan dan kelestarian lingkungan. Keberadaannya membantu mencegah kendaraan yang tergelincir dan jatuh ke jurang, meminimalisir risiko kecelakaan, dan melindungi pejalan kaki. Yang kedua, harus diberi penerangan jalan. Secara keseluruhan, penerangan jalan di jalan pegunungan merupakan investasi penting untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan aktivitas ekonomi daerah pegunungan. Yang ketiga, diberikan rambu lalu lintas. Secara keseluruhan, rambu lalu lintas merupakan elemen penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya.
Memahami fungsi dan jenis rambu lalu lintas dapat membantu pengguna jalan untuk berkontribusi dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan. Lalu yang terakhir, jalur keselamatan. Keberadaan jalur keselamatan di jalan tanjakan dan turunan curam tidak boleh diabaikan. Jalur ini memiliki banyak manfaat bagi keselamatan, lancar lalu lintas, dan perlindungan pengguna jalan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan desain, rambu-rambu, dan pemeliharaan jalur keselamatan yang memadai. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, jalan menanti Kabupaten Kebumen sepanjang jalur 5,07 km dengan titik kelandaian yang signifikan pada tikungan dekat. Beberapa titik penting mencakup kemiringan 35,4% di bagian awal jalur. Diikuti dengan segmen-segmen yang memiliki kemiringan 32,4%, 21,1%, dan 56,4%. Tikungan indikasi sendiri memiliki kemiringan tajam sebesar 23,3% yang menunjukkan tanjakan yang signifikan bagi pengendara. Yang kedua, segmen lain juga menunjukkan kemiringan manual curam sebesar minus 27,7% sampai minus 22,5% dan minus 31,9%, yang menunjukkan adanya turunan yang sangat amat curam. Perubahan elevasi yang drastis dalam jarak yang pendek juga membuat jalan yang sulit dilakukan pengguna jalan karena keterbatasan jalan pandang. Trafik pada jalan mengalami Kebumen memiliki ketinggian sekitar 339 meter dengan penurunan kemiringan yang signifikan hingga mencapai titik terendah sekitar 225 meter pada jarak 2,3 km. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari pembahasan didapatkan rekomendasi guna memberikan standar aman geometrik sesuai dengan jalan yang berkeselamatan dengan cara memberikan pembatas jalan, memberikan penerangan jalan, memberikan lalu lintas, dan membuat jalan keselamatan. Lalu, saran. Yang pertama, diharapkan adanya penyediaan terkait prasarana jalan berupa pembatas jalan, penerangan jalan, rambu lalu lintas, dan jalur keselamatan. Yang kedua, perlu adanya pengawasan terkait pemberian pembatas jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen terkait pemberian rambu lalu lintas dan penerangan jalan. Yang terakhir, perlu adanya peraturan terkait pembatasan kelas kendaraan yang melintasi jalan tersebut agar memberikan keamanan dan keselamatan pada pengguna jalan lain. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.